banget ya ini. Sakit banget. Apaan nih? Ya coba Coba lakuin. kamu loncat dari lantai 2. Enggak, itu tidak untuk ditiru ya, itu salah. Menaiknya bukan dia doang ya, yang ada seluruh warga yang ada di situ tertarik. Enggak. Kalau dia nggak suka gimana? Ya berarti dia nggak suka sama kamu, udah Ya, itu. Udah berarti Udah jangan capek-capek gitu ya, Udah nggak capek-capek usah bikin. cosplay lagi. Udah cukup sekali aja gitu menarik perhatian yang tidak tertarik. Hello channel, welcome to our guys on part 2 about love. Ya, asmara lagi ya. Asrama. Berkaitan dengan percintaan duniawi. Ya. Ini kan lanjutan dari yang kemarin ya. Podcast Kemarin sebelumnya banget. Ya, podcast yang minggu sebelumnya. Syutingnya di hari yang sama. Ya apa ya, konten ya guys. Ya intinya ini lanjutan dari part 1. No gimmick-gimmick ini mah guys pokoknya. Jadi supaya nggak panjang banget, jadi kita bagi 2. Ya. Oke, jadi kemarin kan tentang yang galau-galau ya. Sebelumnya tentang galau-galau. Ini juga masih galau-galau. Masih galau juga. Gak ada yang membahagiakan kayaknya di curhatan soal asmara. Apalagi tuh, emang hari ini apa aja nih yang mau diangkat dari pertanyaan-pertanyaan asmara? Ini saya HP-nya mau diangkat. Apa coba? Silahkan Bu Nuning disampaikan apa pertanyaannya. Cara menghilangkan perasaan yang gak pasti, gimana tuh? Cara menghilangkan perasaan Dengan kamu tidak berharap berlebihan. Nah, dimarahin sama Bu Nuning kan? Nih ya, gini deh, kita tuh emang manusia emang senang berharap. Tapi tolong dong perasaan berharapnya itu jangan terlalu besar ya. Kayak yang di part sebelumnya nih yang pernah kita sampein, gak usah terlalu banyak berharap karena gak baik juga berharap terhadap manusia. Ya, jangan. Iya benar. Jadi makanya perasaan gak pasti itu kan karena kita ngarep. Ya, karena ada harapan. Kita ngarep ini kapan nih gitu ya. Kira-kira kapan nih gue pasti sama dia gitu. Aduh. Kan mungkin ya karena di situ ada harapan ya. Tapi kalau misalnya kita mau jelas ya pastikan ya. Di situ mau ya udah maju gitu ya. Kalau mau stop ya udah stop di situ supaya kamu juga nggak makin lama, makin sakit, makin buang-buang waktu gitu. Jadi di waktu itu aja udah langsung tentukan gitu. Biar nggak ada perasaan tidak pasti lagi. Iya. Pastikan aja udah, jangan ditunggu-tunggu lagi ya. Nah, udah terwakili jawabannya ya. Makasih nih. Iya, oke. Terus? Lanjut. Kenapa ya kalau ada perkataan orang yang nyakitin hati kita, tiba-tiba mulut terkunci dan mata berkaca-kaca? Bukan gak berani buat ngelawan, tapi kayak gila, ini sakit banget cuy. Wajar gak sih kalau perasaan kayak gitu? Wajar ya? Wajar maksudnya banget ketika lah. kita disakitin sama orang, kita kadang gak bisa langsung ngebalas, kayak misalnya ngomong kasar gitu, atau misalnya ngatain orang itu, kadang gak bisa. Kalau misalnya kita emang lagi disakitin, ada beberapa yang kayak langsung jelek gitu ke hati sakitnya, sampai kayak kita gak bisa ngomong apa-apa, mata kita udah pedes, pedih, pengen nangis gitu. Pengen nangis di situ juga, saat itu juga. Tapi kita kayak berusaha nahan, oh iyalah jangan dulu dong, malu dong. Bukan malu sih, kayak ya tahan dulu gitu ya. Ini mencerminkan kalau diri kita anjir lemah. Kalau harus nangis gitu di waktu itu juga. Padahal kita udah gak bisa buat nahan itu, tapi ya ada kalanya memang gak apa-apa sih kalau mau nangis saat itu juga. Ya, karena itu kan refleks juga kan. Hati itu kan sifatnya lemah, lembut. Jadi kalau misalnya lagi disakitin, tersayat dikit aja gitu ya kan, kadang udah wajar dong. Kalau misalnya nangis juga wajar sebenarnya ya. Wajar banget lah. Kalau misalnya jadi kok nggak bisa ngomong nih, nggak bisa nanggepin atau apa gitu, ya wajar gitu, karena itu mungkin refleks pertama ketika kamu disakitin adalah yang itu tadi mungkin nggak bisa ngomong itu, nangis itu. It's okay. Itu hal yang wajar ya, manusiawi kalau misalnya merasa seperti itu. Kadang kitanya juga gak usah ngebales juga sih, cuma bisa kita oke, aku diem nih, tapi di dalam hati tuh kayak
wah gila sih, Sakit banget ya ini. sakit banget ya ini Kok bisa orang sih kayak kok gini? ngomongnya kayak gini Nah, banget gitu. mm-mm, Kok bisa ya? Kadang orang yang nyakitin kita itu justru adalah orang yang terdekat kita yang nggak mm, kita sangka-sangka. bener-bener. Gila kok Orang ini bisa nyakitin orang separah ini ini ya. bisa nyakitin dan lukanya parah banget gitu, Mm-mm, parah banget sampai diri kita aja speechless. Oh ternyata saking orang bener, saking orang terdekat kagetnya ya. bisa, Mm-mm. shock banget gitu kayak perasaan yang wah unexpected, Sampai nggak bisa ngomong yes, apa-apa. sampai Cuma bisa berkaca-kaca gitu. gak bisa berword-word, gak bisa Iya, bener, berkata-kata. bener. Tapi itu nggak apa-apa. Refleks pertama orang ketika disakitin kan beda-beda. Ada yang bisa langsung nyautin pakai kata kasar, ada yang Ada juga yang kayak gitu bisa langsung harus. sambil marah-marah, apaan nih, Ada yang banting barang. layak loh ngehina gue Ya. kayak gini, hah, pantes, Ya, tolong itu kayak dari hati ya. ngaca dong, seseh tak banget alias wudu maksudnya. Suruh wudhu biar lebih sadar gitu. Jangan nyakitin orang ya. Astagfirullahaladzim, maaf ya guys. Oke, ya itu tadi Bu Nuning, tinggalkan dulu. Kita cari lagi ke yang Ditinggalkan dan cari lagi, wadaw, memang semudah itu ya bagi Anda. enggak. Maksudnya pertanyaannya ya, bukan yang lain. Aduh, tak segampang itu. Alah. Coba ya, Mewakili kameramen yang lagi galau nih kayaknya. Aduh. boleh ada lagi nih yang Ada galau? dong, ada Apa dong. katanya? Ini tuh menyongsong dan mendukung pergalauan kameramen Oh, kita iya. sebenarnya lah. Memang ya, cocok sekali temanya. Cocok sekali temanya ya. Oke. Pergalauan bukan percintaan. Nih, Apa tuh Bu Nuning? emang paling enak kalau nangis sampai ketiduran dan ngerasa lega. Bangun tuh dengan keadaan mata yang bengkak. Siapa tuh? Merasa lega ya. Aduh, pernah nggak Bu Nuning? Ya pernah dong. pernah ya. Kayaknya Lela juga pernah ya. Pernah juga ya. Ini masih baru. Oh, udah cukup lumayan lama ya. Tapi ya emang mungkin itu salah satu cara untuk relief sakitnya ya. Kadang kan kita nggak bisa selamanya nahan ya Bu Nuning. Kalau misalnya kita disakitin juga pasti ada. Kalau kita bukan psikopat ya, Iyalah. pasti ada perasaan yang kayak kita ingin meluapkan itu nih, entah nangis, entah banting barang, entah ngomong kasar atau apapun pasti. Nah ada juga kan yang kayak gitu yang kalau mau sampai tidur tuh bener-bener yang nangis terus sampai bangun pagi tuh udah Tiba-tiba matanya segede ketiduran jengkol gitu ya. aja ya. Iya tiba-tiba ketiduran bangun pagi matanya segede jengkol gitu karena nangis terus. Tapi juga. asli itu enak sih, Iya, maksudnya pagi-paginya paginya ke recharge. Udah kayak ya udah habis selesai gitu. Kita menumpahkan emosinya di situ sampai akhirnya kita bangun tidur ya udah selesai lah, udah keluar semua emosinya gitu, lebih lega jatuhnya. Tapi pernah nggak sih tidur tapi dengan isi pikiran yang masih berantakan? Ya. Bangun-bangun tuh Masih bukannya berantakan. lega, tapi bangun tuh masih yang aduh gak selesai nih. Pikiran aku Iya, masih benar. kacau berantakan tuh. Pernah nggak sih lah? Pernah dong, pernah juga pasti ngalamin kayak gitu ya. Wajar sih kayaknya, namanya manusia pasti kan selalu ada masalah ya. Apapun itu yang ada di pikiran kita. Jadi sebenarnya bahkan bisa jadi itu nggak bikin kita bisa tidur karena saking banyaknya pikiran itu. Jadi kita tidur itu hanya untuk berusaha ya udahlah di sini biar lupa dulu sejenak gitu pikirannya. Ketika kita bangun tuh kita nggak merasa fresh gitu, nggak merasa happy untuk menyambut hari baru karena kita malah takut. Ini pikiran kita belum selesai nih, masih banyak yang harus diberesin gitu. Di otak kita tuh kayak rame banget gitu nih, isi pikiran pikiran ramai. rame banget gitu. Padahal di sekeliling kita sepi, tapi kita ngerasa rame banget di otak kita, banyak hal yang kayak ini harus diselesaikan gitu. Wailah kayak secara biologis aja ya, secara ilmu biologi, jantung kita, ginjal kita tuh kalau malam tuh udah pengen istirahat kan, udah pengen istirahat. Tapi kenapa isi pikiran kita, otak kita malah rame ya, malah overthinking. Sering gak sih kayak mau tidur tapi kalian pernah gak sih kayak mau tidur tapi pikiran kita tuh kayak over banget, berisik banget, segala kepikiran. Kenapa ya? Jadi kayak numpuk semua gitu, jadi satu di malam hari gitu. Nih malam-malam tuh emang jagonya kalau ini bikin overthinking ya. Overthinking gitu ya, karena biasanya mungkin ya beberapa orang juga kalau di siang hari kan banyak kegiatan ya, maksudnya ada
hal lain yang dikerjakan yang sampai dia tuh lupa gitu untuk memikirkan hal itu. Nah, ketika dia punya waktu luang, waktu yang senggang, yang dia nggak harus ngerjain apa-apa, di momen itulah semua pikiran itu menyerang gitu. Kayak, nih gue urusin dong, nih gue sampai Ini kayak kita aku tuh lo, pusing ayo sendiri. lo, pecah lo kepala lo. Karena solusi supaya kita nggak sakit kepala atau nggak pusing teh, ya berarti gak harus punya Nggak kepala. punya kepala. Coplok dulu ya kepala. Copot dulu. Pengen deh lepas kepala gitu sejenak. Ntar pakai lagi, kayak udah pengen di vakum aja semua tuh isi Ya, pikiran tuh. dibersihin ya langsung. Nanti sedot. blank gini. Pagi-pagi Ulang. Udah nggak ada yang dipikirin ya. ngehuleng. Habis semua pikirannya. Vakum. Ya udah coplok kepalanya aja sih lebih tepatnya ya. Iya. Ya, Jadi ya, selingan ya guys biar gak terlalu nggak terlalu mellow. mellow gitu ya. Tapi ya Copot memang kepala. betul sih, maksudnya selama kita hidup, selama masih menjadi manusia, masalah itu pasti akan selalu ada, ya. Pasti selalu ada, dan kayaknya nggak ada deh satu orang pun yang nggak punya masalah di Pasti hidupnya. ada sih. Nggak ada. Ukuran berat atau enggaknya masalah tuh bukan orang lain yang Bukan. ukur, tapi Ya, diri kita kita sendiri yang tahu Ya, beratnya benar. masalah itu tuh. Kita Menurut sendiri. kita berat, tapi menurut orang lainnya segitu Biasa. doang, biasa aja. Malah adu Jangan nasib. Nah, Nasi uduk atau nasi kuning nih? nasi kuning. Jadi sebenarnya kita nggak usah merasa kayak kalau kita punya masalah kita cerita ke orang, lu mah cuma gitulah gua misalkan. Ya jangan malah adu nasib ya guys, gak boleh nih. Ya udah gak apa-apa, orang ya itu toh berat menurut kita gitu ya, itu kan ukuran kita gitu, belum tentu sama menurut orang lain, ya itu nggak apa-apa juga gitu, karena yang tahu gimana rasanya menghadapi masalah itu ya kita, bukan orang lain. Betul. Ya itu tambahan juga ya terkait tadi masalah iya. yang apa tuh tadi tuh katanya Apa coba? Emang isi pikiran aku tuh pendek ya. Harus juga pertanyaan udah lupa ya. Ya pokoknya intinya itu tadi ya yang bertanya, silakan di reward itu aja apa Rewind. di rewind beberapa menit sebelumnya. Kayaknya otak kita yang harus di reorganize. Udah terlalu Otak banyak. kita udah berantakan kayaknya. Ya harus diberesin lagi ya. Siap Yaudah. beres-beres? Ya siap. Siap kakak. Next lah. Next Ya. ya. Alah ini capek lagi. Aduh, gak selesai. Capek ya, tuh? harus pura-pura baik-baik aja ketika aku tiba-tiba ngerasa sesak napas, pusing, ketakutan, deg-degan, dan aku harus nenangin diri aku sendiri. Kayaknya kamu punya anxiety deh. Anxiety disorder. Ya, anxiety disorder. Enggak Ya, ada. tapi nggak nggak tahu boleh juga self sih, diagnose nggak. ya. Kalau memang merasa itu sudah mengganggu kehidupan kamu, silahkan boleh konsultasi langsung ke ahlinya gitu Ke ya. psikolog, ke psikiater. Ya pokoknya jangan lihat Mbah Google ya. Woi lah, kita di sini sebagai fasilitator. Orang yang lagi galau kenapa malah nyaranin ke psikolog? Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau kan kita juga nggak bisa bantu sampai masalahnya selesai kan. Siapa tahu memang mungkin butuh ahli. Emang gitu. otak kita tuh pendek. Siapa tahu gitu. Ya kayak tadi kan maksudnya dia sampai deg-degan, terus apa susah Pusing, nafas. sesak napas pusing. itu kan gejala anxiety. Itu atau kamu belum makan dari SD? Kok gerak sih? Ger, kambuh apa lambungnya ya. Mas kronis siapa tahu. Aduh capek banget. Ketawa gini. Siapa tahu kan Bu Nuning. Ya Allah, maaf ya. Selingan. Ya Bu Nuning maksudnya. Aduh, maaf. Astagfirullahaladzim. Ya intinya penyakit gitu, maksudnya bukan apa ya, kadang kan emang kita ada orang yang biasa aja ketika dapat masalah atau misalnya ketika dari suatu kondisi gitu yang dia nggak nyaman. Ada juga orang yang sampai benar-benar kayak gitu, yang langsung pusing, sesak, lemas gitu, deg-degan, nggak jelas gitu ya. Ada. Nah, kalau misalnya menurut kamu itu udah mengganggu kehidupan kamu sampai kamu tuh kayak terganggu banget, itu tuh nggak bisa hidup Apalagi ada biasa, rasa normal. pengen bunuh diri ya lah. Atau ya ada perasaan ingin melakukan kekerasan untuk diri kamu sendiri, ya itu udah saatnya kamu konsultasi sama orang yang emang ahli gitu, karena ranah kita ya hanya sebagai fasilitator aja ya di sini, kita pendengar setia pendengar setia gitu. Ya semoga dengan
diangkatnya masalah kamu di sini, kamu juga bisa punya apa ya kayak pandangan lah, oh mungkin bener Aku ingat juga banget. gitu, aku kayak gini atau misalnya aku harus kemana kayak gitu. Tapi ya nggak semuanya yang kayak gitu juga anxiety sih sebenarnya. Mungkin Ya, ada banyak juga bipolar. yang aduh malah lebih parah ya kak. Ya Aduh. intinya kalau mau tahu lebih lanjut boleh ke ahlinya aja gitu Iya, ya. ke psikiater kalau kamu dirasa butuh obat ya berarti ke psikiater, kalau Hmm, dirasa butuh konsultasi konseling, aja ke kolom, psikolog, siapanya sih dia. psikolog. Ya itulah, Ya gitu saudara ya. jauh ya. Oke, lanjut. Lanjut, mana ya? Ada lagi nggak nih? Terkadang aku membiasakan diri untuk tidak membuat kesalahan. Mm-mm. Tapi kenapa aku selalu salah dalam hal apapun? Hei, itu mah penilaian kamunya aja Mm-mm. sendiri. Kenapa selalu salah? Kenapa? Maksudnya kenapa kamu diri Merasa selalu selalu salah tuh dia. merasa selalu aku mau kayak gini nggak bisa atau kayak gini salah kayak gitu salah. Kenapa? Itu jangan-jangan memang beneran dari pikiran kamu doang. Kamu Hmm, ngerasa itu salah. Siapa tahu kalau menurut orang lain itu nggak salah kok gitu ya. hmm. Tapi karena otak kamu terlalu Kamunya berpikir terlalu begitu, maksudnya itu kayak punya stigma. Aku tuh dari awal kayaknya aku serba salah deh. Nah, akhirnya iya. ketika kamu ngelakuin apapun, kamu nganggap kalau itu tuh salah. Gitu. Padahal belum tentu juga ya itu yang kamu lakuin salah. Kadang kita suka menjudge pemikiran Mm-mm. kita sendiri bahwa itu tuh salah tapi kamu belum ungkapin gitu ke orang Iya. lain. Misalnya kalau kamu mau berpendapat, minta pendapat ini nih. Coba kamu berpendapat, menurut saya, aduh di pikiran kita teh udah, oh kayaknya kalau pendapat ini salah deh. Hmm. Nah, udah ada asumsi kayak gitu. Kalau udah berasumsi kayak gitu kan, ya mau kamu mengeluarkan pendapat Iya. segimanapun ya kamu udah merasa diri itu Itu salah, salah. ya Mm-mm. nantinya ketika udah dikeluarin pendapatnya, wah Nah, salah nih tuh kalau kan kata pendapat yang misalnya tuh kan udah benar salah misalnya kayak gitu. dikeluarkan tuh. Mm-mm. Jadi itu permainan otak kamu sendiri ya. Hmm, Maksudnya jangan jangan apa-apa dikasih merasa stigma dulu gitu kayak oh ini pasti salah nih, ini pasti gak baik nih atau sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kamu dari awal udah ngasih cap kalau itu bakal salah, mm-mm. nanti siapa tahu malah jadi beneran salah gitu ya. Jadi positive thinking aja gitu. Berusaha untuk berpikir baik biar ya semua yang kamu lakuin juga jadi baik gitu. Iya, betul sekali. Allah, Oh, tolong jangan dibuang ya. Masih ada pertanyaannya kan, bener nih? masih Ya, ah, oke. Okay. Apalagi tuh? dipaksa kuat oleh keadaan, Hmm, padahal sedang mati-matian tahan tangisan. Hei, gak usah ditahan-tahan. Kalau pengen nangis, nangis nangis aja. aja. Kalau dirasa sedih, ya sedih aja. Keluarin aja ya. Iya, dikeluarin aja lebih enak kalau udah dikeluarin mah. Iya lebih lega Jangan perasaannya. ditahan, Iya, perasaan, perasaannya perasaan. lebih lega. Jadi kayak kamu Ngapain ngapain sih? ketawa sih kameramen? Ngapain Tolong ya coba? ini konteksnya perasaan ya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa kayak oh ini aku udah di titik ini nih nggak bisa nahan lagi ya udah keluarin aja air matanya kenapa harus Air ditahan-tahan. mata di sini ya, Cin. Iya di sini. Oh di sini ya. Di sini juga ada. Ya. Jadi dia jangan Podcast ditahan. lawak nih. Orang-orang pada galau. Jawabnya Saking lawak. galaunya sampai udah nggak bisa digalauin lagi jadi pengen ketawa gitu ya. Aduh, maaf ya. Tapi ini tuh biar kaliannya terhibur Iya. juga gitu. Ya udah itu intinya jangan ditahan. Kalau misalnya mau nangis nangis aja nggak apa-apa. Gak apa-apa kamu mau teriak-teriak juga gak apa-apa, tapi Ya. teriak-teriaknya jangan di dekat aku ya, soalnya telinga aku pengang. Canda, canda, canda. Iya. Boleh berarti di telinga bunda. Boleh, boleh, boleh 50 cuaks. Udah next next next. Gimana Ya. ya biar kita bisa tahu kalau dia itu suka balik, mau maju mikirin harga diri, mau mundur susah hilangin rasa suka. Ya ini pertanyaannya mirip yang di part 1 ya, bisa dilihat juga tuh sama kalian. Jadi ini soal gengsi sih, kayaknya ya Bu Nuni. Iya, gengsinya masih tinggi sih, ini Iya. nggak mau melangkah maju gitu. Bener. Masih Karena mau masih di mikirin, situ ya. mikirin harga diri juga Harga kan. diri, woi, harga diri kalau kamu yang nggak mau maju, gimana bisa sukses? Nah, itu kalau misalnya masih mikirin gengsi gitu, kamu berharapnya apa? Ada keajaiban.
Tiba-tiba dia datang sendiri. Keajaiban lewat sepertiga malam Kak, kayak Rembayang ya sama Dinda mungkin Aum. bisa, mungkin ya. Tapi kan maksudnya sebagai manusia harus berusaha juga dong, nggak bisa Iyalah. ngandelin itu aja gitu. Makanya jangan mengandalkan gengsi gitu. Kalau Iya. misalnya mau punya kemauan, pengen tahu nih dia suka nggak ya sama aku, ya kejar dong. Kejar cari dong, tahu. cari know. Search know, apa bahasa Inggrisnya? Wah ya benar, cari tahu. Searching for. Searching tofu. Kan cari tahu. Tahu. Bercanda. Nggak kebayang. Ya Bu Nuning maaf ya, ini searching tofu. Selingan ya kan, tahu itu kan tofu ya bahasa Inggrisnya. Kalau tahu bulat, Circle tofu. kayaknya lagunya Apa? Circle tahu. Lagu apa ya itu? Was crying in the car on the pen. Suddenly 500 rupiah. Ya Allah. Good test, nyoy. Ya Allah. Malah jualan tahu bulat. Searching circle tofu bola. Aduh, dirimu Inggrisnya jangan norak. Ya maaf. Tofu ball, circle tofu. Aduh, permasalahan tahu gak beres. Aduh capek ya Allah. Sampai lupa apa pertanyaannya. Gengsi ya, maaf ya. Jadi Iya. itu selingan aja. Mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Takabalakum minallah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sampai nangis. Ya Allah. Stop. Oke. Aduh. Sampai kaku nih leher ketawa mulu. Dah, kayaknya part ini lebih banyak ngakarnya ya daripada Nggak apa-apa ya. part sebelumnya gitu. Semoga terhibur juga. Ya udah, terus ada lagi nggak Bu Nuning? Ada once again. Ya once again apa tuh? Gimana caranya biar orang itu peka? Soalnya saya cukup suka sama dia. Masih cukup suka ya, belum suka banget nih. Cukup sudah. Cukup. Ya cukup. Cukup mah berarti aku masih Ya cukup berarti ya, cukup aja, nggak berlebihan cukup ya. suka, jadi pertengahan antara suka banget dan nggak suka gitu. Cukup suka. Apa perlu diperjelas lagi? Lagian pertanyaannya gitu ya, berarti Sampai batuk. Astagfirullah. jadi Caranya biar orang itu peka. Coba deh kamu ngelakuin sesuatu yang bikin dia kayak tertarik gitu. Kayak misalnya apa ya yang bikin tertarik ya? Ya coba Kamu loncat dari lantai 2. Enggak, itu tidak untuk ditiru ya, itu salah. Menaiknya bukan dia doang ya, yang ada seluruh warga yang ada di situ tertarik. Enggak. Coba aja kalau kamu sakit. Sakit. Pura-pura pingsan maksudnya. Coba Bu Lela saran apa deh? Lawak semua soalnya saran aku mah. Ya coba lakukan sesuatu yang menarik perhatian dia. Ya misalnya kayak jualan tahu bulat. enggak ya. Kan dia tertarik buat beli. Kalau dia nggak suka gimana? Gimana kalau cosplay jadi anime yang suka? Alah ketahuan wibu.
Ya apa aja lah yang kamu berarti harus cari tahu dulu dong orang ini sukanya apa gitu ya. Kalau misalnya nggak suka ya 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 cari tahu gitu. Kira-kira yang bikin orang ini bakalan noleh gitu ke kita gitu. Kayak tadi mungkin dia suka anime ya, cobalah jadi apa kayak cosplay Naruto atau apa gitu ya. Ya biar dia noleh ke kamu Widi, dia kalau cosplay cantik nih. Ya, jadi cari sesuatu hal yang dia sukai yang kayaknya kalau kita lakuin tuh dia bakalan kayak peka gitu ya, tertarik. Nah, terus abis dari situ coba ini juga kayak maksudnya tunjukin diri kamu tuh ke dia kalau ini aku loh ada suka sama kamu. Kira-kira kamu notice gak gitu perasaan aku. Nah, kalau misalnya udah kayak kita coba lakuin beberapa hal menarik perhatian dianya nggak tertarik. Ya berarti dia nggak suka sama kamu, udah ya, itu. Udah berarti udah jangan capek-capek gitu ya, capek-capek bikin cosplay lagi. Udah cukup sekali aja gitu menarik perhatian yang tidak tertarik kan ini ntar ngapain dia kan? cosplay jadi manusia karet lagi, jadi Luffy. Nggak Biar bisa dia dong. tertarik kan, menarik gitu kan, manusia karet kan. Ya begitu ya, jadi ya intinya kalau mau tahu dia peka ya kamunya muncul dulu gitu ya, Muncul ke permukaan, jangan diam-diam saja di dalam air gitu nggak akan kelihatan. Jadi intinya kamu harus kelihatan dulu nih, muncul kamunya ada gitu ya, terus tunjukin diri kamu ke orang itu, kira-kira dia bakal notice gak gitu adanya kita di situ. Kalau misalnya belum, cari tahu tadi apa yang dia suka, terus kita kayak melakukan hal itu gitu, kira-kira dia notice nggak. Nah kalau misalnya masih belum, ya udah nggak usah Ya capek-capek, bukan kamu. iya jangan dipaksain gitu ya. Jangan Siapa tahu memang dipaksain. bukan orang itu gitu untuk kamu, itu bukan dia. Betul. Aku di sini bagian ngangguk-ngangguk aja guys, karena udah capek. ini habis energinya buat ketawa-ketawa. Ya jadi Sampai yang otak aku tumpul gitu. Entah nih otaknya kesimpan di mana. Kayaknya pindah deh. pindah ke dengkul. Pindah ke tahu bulat. Iya, ke tahu bulat jadi pengen. Sponsor, Iya. ada yang mau sponsorin Boleh ya, tahu boleh bulat ya. dari Ciamis boleh kalau misalnya mau. Ya itu ya, jadi sebenarnya podcast lanjutan ini masih sama-sama aja ya, kurang lebih ceritanya itu tentang ya ada yang mau ngedeketin tapi gengsi atau punya apa harga diri, terus ada yang terjebak nostalgia, nggak bisa move on kayak gitu-gitu ya, atau yang takut menjalin hubungan sama orang yang tinggalnya jauh gitu. Sebenarnya hampir mirip ya tipenya gitu. Tapi ya itu tadi, kalau menurut kita ya tadi saran-saran kita gitu. Seandainya memang bisa diterima gitu atau diaplikasikan silahkan gitu ya. Kalau misalnya enggak pun ya enggak apa-apa. Kita nggak akan maksa untuk dipakai ya. Betul. Kita mah hanya apa ya, mengeluarkan pendapat yang kita punya aja. Itu pandangan kita aja. Sharing lah ya, kan kita ngobar ya di sini, ngobrol gitu. Ngobrol bareng. Kalau kamu mau jadi tamu podcast boleh-boleh aja. Boleh. Hubungi siapa? Hubungi di bawah ini, nanti ada CP-nya. Sama siapa manajer kita ya? Belum punya. Ada manajernya. Ada, nanti boleh di bawah. Nanti ya. Kontaknya ada di bawah ya. Barangkali ada yang mau jadi mencalonkan diri jadi DPR. Bukan di sini tempatnya. Bukan di sini. Bukan ya. Salah tempat banget aku. Ya oke, jadi untuk podcast lanjutan kali ini karena pertanyaannya udah habis juga ya, kita cukupkan aja sampai di sini ya Bu Nuning gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita ada tentang hal ini lagi, mungkin bisa ya diangkat lagi di podcast yang lain. Boleh. Gitu. Kalau saran juga ya mau bahas tentang mau bahas apa lagi nih buat next episode atau podcastnya gitu. Boleh kalian komen aja di bawah gitu ya. Terus kasih juga apa ya, mungkin yang belum ada di sini nih apa gitu ya yang harus dimunculin gitu. Boleh ya. Kasih kritik dan saran juga di bawah. Ya, boleh banget ya. Komen aja. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.